teman-teman semua, apa kabar? Nah, bagaimana? Udah semua membuka atau menerima pengumuman terkait dengan P3K Kementerian Sosial. Nah, sudah baca pengumuman kan? Sudah lihat kita formasinya di mana? Nah, kalau yang S1 itu enak, semua jurusan yang 30 ribuan. Nah, untuk yang D3 itu harus memperhatikan lagi formasinya sesuai dengan jurusan. Nah, sesuai dengan jurusan ya. Kemudian untuk yang SMA juga sama seperti itu ya, yang jenjang berikutnya. Nah, kali ini saya akan mengupas sedikit tentang pengisian di akun SSCN. Kan sudah membuat akun kemarin, sekarang lanjutkan proses pendaftaran. Nah, tentu saja yang pertama teman-teman perlu login. Kemudian ikuti langkah-langkah. Yang pertama itu adalah pengisian biodata. Nah, di situ teman-teman masukkan di pengisian biodata itu gelar depan, gelar belakang. Nah, kalau nggak ada gelar depan atau belakang, beri tanda strip gitu ya. Tentu saja teman-teman di situ bisa melihat. Kemudian pilihan lainnya itu tempat lahir sesuai ijazah itu udah terisi otomatis. Nah, yang belum terisi itu tempat lahir sesuai KTP. Nah, teman-teman isi. Kemudian alamat pada KTP, isi semua alamat pada KTP itu, mulai dari alamat, kemudian RT, RW sampai dengan nama kabupaten dan nama provinsi gitu ya, teman-teman isi semua. Kemudian ada lagi pilihan sedang mengikuti beasiswa atau tidak. Nah, itu klik aja tidak. Kemudian jenis kelamin pilih, formasinya juga jika tidak disabilitas berarti pilih non disabilitas. Kalau memang disabilitas berarti teman-teman bisa pilih jenis disabilitasnya nih. Kemudian data lagi domisili, domisilinya itu dalam negeri atau luar negeri, pilih sesuai. Kemudian tulis lagi alamat sesuai KTP, agama, tinggi badan, nomor telepon. Nah, nomor telepon ini yang teman-teman harus pastikan nomor telepon itu adalah nomor telepon yang aktif. Kemudian tanda tangan. Nah, tanda tangan ini usahakan tanda tangan itu harus mirip dengan KTP Anda. Jadi cek tanda tangan di KTP, bisa diulang berkali-kali nih, bisa ada clearnya. Kemudian ada di sini akun media sosial. Nah, ini bisa dilampirkan akun media sosial Anda, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter dan sebagainya. Halaman itu bisa teman-teman lampirkan maksimal 100 karakter. Tampilkanlah media sosial Anda yang selama ini Anda gunakan ya. Silakan tampilkan di situ. Kemudian nomor ponsel. Nah, ini selanjutnya apalagi di halaman berikutnya atau di langkah berikutnya kita bisa lihat. Nah, ini khusus untuk P3K Kementerian Sosial ya. Di sini silakan Anda pilih P3K teknis. Ada pilihannya guru atau kesehatan. Nah, ini ada pilihannya, kita pilih yang teknis. Ada di buku petunjuknya ya. Kemudian apakah Anda XTHK2? Bukan. Kita tidak XTHK2. Jadi pilihannya tidak. Nah, setelah itu langkah 2 cukup hanya segitu aja. Berikutnya jenis seleksi. Nah, ini jenis formasinya instansi Kementerian Sosial. Kemudian jenis formasinya khusus. Kemudian perhatikan di sini, ketika teman-teman mengisi di sini pilihan pendidikannya, pilih S1 semua jurusan. Nah, ini ada yang bikin teman-teman, beberapa orang bertanya, Bu, saya di sini pelamar pendataan non ASN, di keterangan ini terteranya ini seperti saya ya, S2 Magister Sosiologi. Kemudian jabatan koordinator wilayah, unit kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, instansi Kementerian Sosial. Ini nggak cocok Bu dengan formasi yang dilamar di sini. Nah, ini udah saya jelaskan atau sudah dijelaskan di Juknis berkali-kali. Biarpun kita itu S2, S3, sudah dilakukan pemutakhiran pada bulan April 2024. Semua yang gelarnya di atas S1 itu dilinearkan ke S1, diambil disetarakan, ambil jurusan saat S1-nya. Jadi kemarin sudah dikonfirmasi, kecuali memang Anda tidak menerima konfirmasi. Sudah, seperti saya nih, S2 Magister Sosiologi, S1 saya Pendidikan Matematika, saya pakai S1-nya dulu gitu ya. Nah, itu, jadi jangan lagi ada yang bertanya, Bu, enggak sinkron Bu, di pendataan non ASN saya S2
sementara formasinya tidak ada S2. Ya memang betul, Kementerian Sosial tidak membuka formasi S2, semuanya sejajar dengan S1. Jadi pakai yang S1-nya ya. Jadi nggak masalah, sudah semua disesuaikan dengan surat pemanggilan. Kan ada di pemanggilan itu nama kita gitu ya. Sesuaikan dengan surat pemanggilan dari Kementerian Sosial. Nah ini jabatan kalau S1 itu penata layanan operasional, kalau D3 pengelola layanan operasional gitu ya. Nah itu kalau S1-nya penata layanan operasional, jangan salah pilih. Kemudian lokasi formasi, kalau S1 itu pilih yang 30.698 kebutuhan, adanya di Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial ya. Harus pilih Direktorat Jaminan Sosial. Kalau pilih Direktorat Perlindungan Sosial bisa masuk di bencana nanti teman-teman, hati-hati ya. Nah kemudian lokasi ujiannya pilih dalam negeri atau luar negeri. Nah saya nih contohkan punya saya, teman-teman SDM PKH Kalimantan Barat kemarin nanya-nanya mau tes di mana. Nah ini di sini jangan salah pilih lokasi BKN Provinsi Kalimantan Barat, itu yang terdekat dengan kita. Kecuali kalau memang kita niat sekali pengen tesnya di Jakarta atau di Banjarmasin, silakan pilih. Tapi hati-hati jangan salah klik. Lihat lokasi tes, lokasi BKN Provinsi Kalimantan Barat. Di situ ya pilihannya, ketik aja Kalimantan Barat atau Pontianak, nampak nanti dia di situ gitu ya. Lokasi tes. Kemudian IPK, tulis IPK yang ada di transkrip nilai S1 kita gitu ya. Kemudian nomor ijazah. Nomor ijazah itu ada misalnya ijazah tertentu itu ada nomor seri atau nomor cetak. Nah, mana yang dipakai? Lebih baiknya cek di PD Dikti. Jadi cek mana yang nomor ijazahmu, di situ kelihatan gitu ya. Jadi cek nomor ijazahnya, masukkan yang sesuai. Kemudian tahun lulus. Nah, berikutnya tanggal ijazah. Nah, masukkan tanggal ijazah Anda. Kemudian nama perguruan tinggi. Nah, ini nama perguruan tinggi di sini yang pertama yang di atas ini harus dipilih. Nah, kalau yang dipilih ini itu adalah teman-teman sesuaikan nama, misalnya ada perubahan nama kampus lama, kampus baru. Nah, cek aja. Jika masih ada kampus yang sesuai ijazah, pilih yang sesuai ijazah. Tapi jika nama kampusnya sudah tidak ada, berarti pilih updating nama kampus yang terbaru sekarang. Berikutnya ada nama perguruan tinggi sesuai ijazah. Nah ini ketik dan tulis sesuai dengan ijazah yang Anda pegang. Jadi ijazah S1-nya atau D3-nya. Ini yang kedua, yang pertama dipilih, yang kedua itu diketik. Ketik sesuai dengan nama kampus yang ada di ijazah Anda. Kemudian nama prodi sesuaikan. Jadi pilih di nama prodi ini, setelah Anda pilih kampus, nama prodi itu bisa dipilih. Kalau ada nama prodinya pilih, kalau tidak ada berarti lainnya. Mungkin ada nama prodi yang tidak dimasukkan kampus di situ atau sudah berubah nama prodi, maka itu pilih lainnya. Oke? Nah, pastikan nama perguruan tinggi dan program studi yang dientry merupakan kombinasi nama panjang, singkatan, dan penambahan nama daerah. Ya, hati-hati milihnya. Jangan sampai kayak saya, misalnya STKIP PGRI, saya tulis STKIP PGRI aja, ternyata banyak, ada STKIP PGRI Jombang, STKIP PGRI Gorontalo. Nah, harus ada ujungnya STKIP PGRI Pontianak gitu ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini masukkan captcha kalau sudah lanjut gitu ya. Nah, ini deskripsi pekerjaan. Nah, nama pekerjaan. Nama pekerjaan ini sesuaikan dengan SK. Kalau saya koordinator wilayah, kalau teman di bawah saya koordinator kabupaten kota. Kalau misalnya para pendamping berarti pendamping sosial PKH. Lihat di SK ya. Lihat di SK yang teman-teman pegang di situ. Kemudian unit kerja. Nah, unit kerja ini menjadi diskusi dari kemarin-kemarin. Unit kerja kita itu adalah Direktorat Jaminan Sosial. Jadi Direktorat Jaminan Sosial ya kawan-kawan, itu unit kerja kita. Jadi kalau misalnya kita unit kerjanya Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, nah itu adalah ekselon satunya. Kita berada sesuai SK itu di SK-kan oleh Direktorat Jaminan Sosial. Pilih Direktorat Jaminan Sosial. Kemudian deskripsikan pengalaman kerja. Nah ini
teman-teman silakan menulis pengalaman kerja sebanyak 3.000 karakter. Panjang tuh, silakan dikonsep dan diketik dulu di Word, baru nanti di copy di sini di dalam link. Silakan nanti teman-teman deskripsikan dan sesuaikan dengan SK ya. Apa sih tupoksi Anda itu? Silakan dideskripsikan apa yang Anda lakukan selama Anda menjalankan SK tersebut gitu. Tulislah deskripsi Anda sebanyak mungkin. Kemudian riwayat pekerjaan. Nah, ini nih punya saya banyak nih. Saya punya 15 SK, saya lampirkan semua. Tapi kalau teman-teman memang minimal 2 tahun, karena memang itu syaratnya untuk P3K itu minimal 2 tahun atau maksimal sebanyak mungkin. Kemarin dijelaskan kalau mau 8 tahun juga boleh, teman-teman yang lebih dari 8 tahun. Jadi dari 2004 sampai dengan 8 tahun belakangannya boleh teman-teman lampirkan. Nah, ini silakan lampirkan instansi perusahaannya, kemudian ini segala nomor SK dan sebagainya. Nah, itu yang harus teman-teman siapkan dulu. Jadi di deskripsi pekerjaan itu teman-teman harus memiliki, yang pertama itu adalah nomor SK. Kemudian setelah nomor SK itu adalah teman-teman harus memiliki tanggal mulai kerja, tanggal berlakunya SK, mulai kerjanya. Misalnya dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian tanggal SK ditandatangani. Nah, ada tanggal SK ditandatangani, misalnya tanggal SK ditandatangani itu lihat di bawahnya nih, contohnya SK. Nah, ini misalnya tanggal SK ditandatangani. Nah, ini tanggalnya yang ini nih, tanggal SK ditandatangani. Nah, itu teman-teman masukkan. Kemudian nama pejabat itu berarti jabatannya yang menandatangani itu. Nah, di situ bisa misalnya Direktur Jaminan Sosial misalnya. Nah, itu teman-teman masukkan. Nanti setelah itu baru bisa teman-teman setelah disimpan bisa tambahkan. Jadi tambahkan sesuai dengan sebanyak SK yang Anda miliki. Ingat, syarat upload berkas SK itu adalah di bawah 1 MB, paling tinggi 1 MB. Teman-teman kompres. Ada SK yang gabung se-Indonesia, SK-nya besar, teman-teman bisa ambil suratnya yang ada sampai dengan tanda tangan, kemudian ambil yang ada nama kita, tandai, kemudian halaman terakhir yang ditandatangani juga, untuk mengompres supaya SK-nya itu muat gitu ya. Karena kalau kita lampirkan seluruh Indonesia itu nggak mampu kita kecilkan sampai dengan di bawah 1 MB gitu ya. Oke, kemudian ini penulisan ilmiah. Kalau memang teman-teman ada penulisan ilmiahnya, silahkan tambahkan di situ. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, terakhir ini adalah unggah berkas. Nah, teman-teman silahkan unggah berkasnya, siapin berkasnya dulu. Berkas apa yang diunggah? Nah, ada surat pernyataan 5 poin, kemudian surat lamaran, itu semuanya surat-surat itu sampai dengan ijazah dan sebagainya, maksimal juga sama, ukurannya adalah 1000 KB atau di bawah 1 MB, itu ukurannya. Kemudian surat keterangan bekerja dan pengalaman di bidang yang Anda lamar dengan surat keterangan aktif bekerja, itu adalah surat yang sama. Surat yang sama yang ada dan bisa Anda download di akun ESDM masing-masing. Nah, surat inilah yang membedakan Anda dengan pelamar-pelamar lainnya. Kalau ada yang lain, teman-teman kita yang sudah resign, yang sudah buat akun, mungkin bisa dia melamar sampai dengan tahap tertentu. Tapi di tahap ini, surat keterangan bekerja dan surat keterangan aktif bekerja terus-menerus yang mungkin dia tidak memilikinya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian transkrip nilai dan ijazah ya. Nah, di ijazah asli inilah yang harus dilampirkan akreditasi. Nah, akreditasi ini harus akreditasi tahun lulus. Boleh prodi, boleh juga kampus. Akreditasi tahun lulus, prodi atau kampus, bisa teman-teman minta di kampus atau memiliki yang asli ya, yang asli data dari akreditasi prodi yang asli, atau misal scan di ban PT, di link ban PT itu. Kalau memang tidak ada, teman-teman membuat surat keterangan dari kampus gitu ya, yang menyatakan bahwa pada tahun Anda lulus, kampus belum memiliki akreditasi atau belum terakreditasi, tapi kampusnya sudah ada. Nah, ini adalah syarat khusus yang diberikan oleh Kementerian Sosial, mensyaratkan bahwa teman-teman itu harus berada dari pernah sekolah atau dari kampus yang pernah ada. Kita takutnya nanti ada istilah STIA, sekolah tidak, ijazahnya ada gitu ya. Nah, itu makanya harus ada akreditasi. Nah, selanjutnya ini terakhir. Nah, di terakhir ini adalah nanti teman-teman silakan ngecek ini
resumnya, teman-teman boleh